Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadilah, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Hajarul Haq Al-Fikari dan Triyoga Istira Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik yang sudah diberikan oleh Pak Hidayat mengenai manajemen produksi. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian proses produksi, kedua proses produksi langsung dan tidak langsung, yang ketiga ada klasifikasi proses produksi berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan, yang keempat ada fungsi dan tujuan PPIC, lalu yang kelima ada tujuan, proses, dan 4 komponen utama manajemen mutu. Kita masuk ke dalam pengertian proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang menggabungkan berbagai faktor produksi yang ada dalam upaya menciptakan suatu produk, baik itu barang atau jasa, yang memiliki manfaat bagi konsumen. Proses produksi disebut juga sebagai kegiatan mengolah bahan baku dan bahan pembantu dengan memanfaatkan peralatan, sehingga menghasilkan suatu produk yang lebih bernilai dari bahan awalnya. Hasil dari kegiatan produksi adalah barang dan jasa. Barang merupakan sesuatu yang memiliki sifat-sifat kimia dan fisik, serta mempunyai masa dan waktu. Sedangkan jasa merupakan sesuatu yang tidak memiliki sifat-sifat fisik dan kimia, serta tidak mempunyai jangka waktu antara produksi dengan konsumsi. Lalu ada tujuan proses produksi. Tujuan proses produksi yang pertama adalah untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Yang kedua ada untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Yang ketiga untuk memberikan nilai tambah atau value terhadap suatu produk. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan sehingga tercapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Lalu untuk mengganti produk yang rusak, kadaluarsa, atau telah habis. Juga bisa untuk memenuhi permintaan pasar, baik pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya ada produksi langsung dan tidak langsung. Pada produksi langsung, kegiatan ini meliputi produksi primer dan produksi sekunder. Produksi primer yaitu kegiatan produksi yang diambil langsung dari alam. Misalnya, pertanian, pertambangan, perikanan, dan lain-lain. Produksi sekunder yaitu proses produksi dengan menambahkan lebih banyak nilai pada item yang ada. Misalnya, kayu untuk membuat rumah, baja untuk membuat jembatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada produksi tidak langsung. Kegiatan produksi dengan memberikan hasil dari keahlian atau layanan. Misalnya, layanan mekanik, layanan kesehatan, layanan konsultasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada klasifikasi proses produksi berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan. Yang pertama ada job shop. Job shop adalah perencanaan proses di mana urutan lintas produksi, mesin, dan peralatan disusun berdasarkan jenis pekerjaan produk dan diproduksi serta dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Contohnya adalah percetakan yang menerima desain poster-poster tertentu dengan jumlah yang terbatas. Lalu juga bisa pabrikasi yang menerima pesanan pembuatan peralatan dengan desain khusus. Bisa juga pabrik pakaian yang membuat seragam dengan desain dan jumlah yang ditentukan. Yang kedua ada batch production. Batch production atau produksi pertanian adalah proses produksi yang berlangsung secara tidak berkelanjutan dan umumnya dilakukan pada skala kecil dan menengah. Contoh pada batch production adalah industri manufaktur seperti industri sepatu, industri proses kimia seperti industri farmasi, tinta, cat, dan perekat. Proses produksi ini pada dasarnya tidak berlangsung efisien jika dibandingkan dengan produksi secara berkelanjutan. Produksi ini cocok untuk industri yang memproduksi produk
musiman atau produk yang tuntutan pasarnya sulit diprediksi. Yang ketiga ada mass production. Mass production adalah pekerjaan yang dilakukan untuk membuat barang tertentu yang telah ditentukan standarnya dari perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Mass production adalah istilah memproduksi produk dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya adalah pembuatan sandal, pembuatan perabot rumah tangga, pembuatan mainan, pembuatan sepatu, pembuatan pipet, korek api, sabun, buku tulis, pensil, baju, dan yang lain-lain. Ke fungsi dan tujuan PPIC. PPIC kepanjangan dari Production, Planning, dan Inventory Control. Fungsi dari PPIC itu sendiri yang pertama ada memonitor permintaan aktual, membandingkannya dengan ramalan permintaan sebelumnya, dan melakukan revisi atas ramalan tersebut jika terjadi penyimpangan. Lalu yang kedua ada menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis atas bahan baku yang akan dibeli. Selanjutnya, dia juga menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Lalu menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. Fungsinya juga memonitor tingkat persediaan, membandingkannya dengan rencana persediaan, dan melakukan revisi rencana produksi pada saat yang ditentukan. Dan terakhir, fungsinya adalah membuat jadwal produksi, penugasan, serta pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci. Dilanjut dengan tujuan PPIC, yang pertama ada mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efisien dan efektif. Lalu mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin. Tujuannya juga mengusahakan agar pabrik dapat menguasai pasar yang luas. Dan terakhir, untuk dapat memperoleh keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan, proses, dan 4 komponen utama manajemen mutu. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari manajemen mutu adalah untuk memastikan bahwa semua bagian dalam organisasi bekerja sama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berasal dari kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada proses. Pada proses manajemen mutu, melibatkan kumpulan pedoman yang sudah dikembangkan oleh tim untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memiliki standar yang tepat atau sesuai dengan tujuan. Aktivitas pada proses manajemen mutu dimulai ketika organisasi menetapkan target kualitas yang harus dipenuhi dan yang disepakati dengan pelanggan. Organisasi kemudian mendefinisikan bagaimana target akan diukur. Kemudian, mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengukur kualitas. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah yang akan muncul dan memulai perbaikan. Langkah terakhir, melibatkan pelaporan tingkat keseluruhan kualitas yang dicapai. Proses ini memastikan bahwa kualitas dan desain produk serta layanan yang dihasilkan oleh tim sesuai dengan harapan pelanggan. Yang terakhir ada komponen utama. Yang pertama ada perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas yaitu proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek dan memutuskan bagaimana cara memenuhinya. Lalu yang kedua ada peningkatan kualitas. Perubahan yang disengaja dari suatu proses untuk meningkatkan kepercayaan atau keandalan hasil. Yang ketiga ada kontrol kualitas, yaitu upaya berkelanjutan untuk menegakkan integritas dan kendala proses dalam mencapai hasil. Dan yang terakhir, ada jaminan kualitas. Tindakan sistematis atau terencana yang diperlukan untuk menawarkan kendala yang memadai sehingga layanan atau produk tertentu akan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, di sini ada contoh dari
proses produksi, dengan produk yang standar, maka tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang tidak terlalu tinggi. Keuntungan dari proses produksi berdasarkan wujud proses adalah tingkat efisiensi lebih tinggi dan biaya per unit rendah. Namun demikian, model ini memiliki kelemahan di dalam tingkat fleksibilitas yang rendah serta memerlukan biaya perbaikan yang tinggi bila suatu waktu peralatan yang digunakan berhenti. Sebagai dampak dari jumlah produk yang dihasilkan serta adanya standarisasi terhadap produk yang tinggi, untuk dapat berproduksi dengan efisien, layout yang cocok digunakan adalah layout produk. Adapun pengertian dari layout produk adalah susunan tata letak fasilitas produksi yang mempertimbangkan perpindahan kerja pada suatu sistem. Pemilihan layout sangat penting mengingat memerlukan investasi dan kerja atau usaha yang tinggi. Berdampak jangka panjang apabila terjadi kekeliruan sangat sulit diatasi. Akan berdampak pada biaya dan efisiensi dari operasi. Penggunaan layout produk diharapkan akan membuat aliran produksi berjalan dengan lancar dan cepat dengan volume yang besar. Layout produk untuk otomotif sering juga disebut assembly line yang disusun berdasarkan urutan dari tugas perakitan. Pekerjaan dibagi dalam susunan tugas standar berdasarkan kekhususan dari tenaga kerja dan peralatan. Dengan jumlah item produksi yang sedikit serta urutan proses produksi yang sama, dimungkinkan layout produk untuk menggunakan teknologi dalam menghubungkan antara unit kerja. Dengan sistem ini, penggunaan tenaga kerja dan peralatan dilakukan secara maksimal sebagai kompensasi dari biaya peralatan yang tinggi. Dengan penggunaan teknologi yang menghubungkan satu stasiun kerja ke stasiun kerja yang lain akan menyebabkan perpindahan pekerjaan yang cepat yang selanjutnya akan memberikan beban yang sangat tinggi kepada sistem yang memungkinkan sistem dapat mudah terganggu atau berhenti. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sistem preventive maintenance yang ditunjukkan oleh penjadwalan dalam melakukan pemeriksaan dan pergantian peralatan yang rusak atau telah melampaui batas umur penggunaan peralatan. Mengingat kerusakan atau pemberhentian suatu proses produksi tidak mungkin dihindari, untuk itu perlu dipersiapkan suatu sistem perbaikan yang cepat dapat mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi. Pemilihan proses produksi merupakan pengorganisasian bagaimana produksi barang dan jasa akan dijalankan. Pemilihan proses produksi juga ditentukan berdasarkan hasil peramalan besarnya produksi yang akan dihasilkan, desain dari produk, serta teknologi yang akan digunakan. Dengan demikian, proses produksi akan berimplikasi kepada perencanaan kapasitas, penyusunan layout mesin fasilitas lainnya, serta penyusunan sistem kerja. Pemilihan proses dilakukan pada saat merencanakan produk atau pelayanan baru dan pada saat perubahan peralatan dan teknologi. Pendekatan dalam pemilihan proses dilakukan dengan mempertimbangkan proses strategi dari perusahaan dengan aspek sebagai berikut. Keputusan untuk membuat atau membeli, yaitu seberapa besar volume produksi yang akan diproduksi sendiri dan seberapa besar yang akan diberikan kepada pihak lain. Umumnya dalam hal pengadaan spare part. Modal yaitu tingkat peralatan dan tenaga kerja yang akan digunakan. Tingkat fleksibilitas yaitu seberapa besar kemampuan dari sistem dalam merespon tingkat perubahan yang dibutuhkan sebagai akibat dari perubahan desain produk, perubahan volume produksi, dan perubahan teknologi. Dalam pengambilan keputusan membuat dan membeli suatu komponen produk perlu mempertimbangkan 1. Kapasitas yang tersedia. Bila perusahaan memiliki peralatan dan keahlian serta waktu yang cukup,
maka akan lebih menguntungkan bila perusahaan memutuskan untuk membuat sendiri, mengingat biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan membeli dari pihak lain. 2. Tenaga ahli. Bila tenaga ahli tidak tersedia, lebih baik membeli dari pihak luar. 3. Kualitas. Bila kualitas menjadi target perusahaan, ada baiknya bila produksi dikerjakan sendiri. 4. Permintaan. Ketika permintaan akan produk tinggi, serta dengan tingkat fluktuasi yang tetap, lebih baik produk dikerjakan sendiri. Namun, bila fluktuasi cukup besar, perlu dipertimbangkan melaksanakan pembelian dari pihak lain. 5. Biaya. Penghematan yang dapat dilakukan sehubungan dengan pemilihan antara membuat atau membeli perlu dipertimbangkan. Kita ketahui jenis-jenis proses produksi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu berdasarkan wujud proses, aliran proses, tujuan proses, dan penyelesaian proses. Proses produksi berdasarkan wujud proses atau sering disebut sebagai proses, yaitu proses produksi perakitan. Proses produksi perakitan adalah proses penggabungan komponen produk menjadi suatu produk tertentu sehingga didapatkan manfaat baru. Disebut tipe proses produksi repetisi karena produk yang dihasilkannya dalam jumlah besar dan lebih terstandarisasi sebagai akibat dari proses yang berulang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.